Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kiranya ada damai dan sejahtera Tuhan yang melampaui akal, menguasai hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang selalu memampukan kita terus mengalir dari hidup dan hati kita. Kita masih terus belajar tentang makna dan arti daripada berbuah. Kita sewajarnya dan harus mengerti apa yang Yesus maksudkan tentang berbuah. Karena berbuah itu memuliakan Bapa. Berbuah itu menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid. Tetapi pengertian tentang berbuah ini kita harus pahami dengan benar. Sehingga pemahaman kita ini membuat kita betul-betul berada pada kondisi keadaan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi jangan sampai salah pengertian. Ketika Yesus di Matius 7 berbicara tentang nabi-nabi palsu, dia menunjukkan bahwa dari buahnya kita kenal. Buah merupakan sebuah ukuran untuk kita bisa memahami dan mengenali, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Buah juga menunjukkan kepekaan, ketajaman kita. Ya, orang yang dewasa katanya dia bisa membedakan. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia mampu membedakan, memisahkan sumsum jiwa dan roh. Jadi buah itu menunjukkan bahwa kita memiliki kepekaan, bisa membedakan benar dengan yang tidak benar. Karena itu dia berkata bahwa ketika ada orang-orang datang di hari-hari terakhir, banyak orang. Nah, di situ baru ketahuan ternyata mereka salah paham, salah mengerti. Mereka berpikir dengan pelayanan, membuat mujizat, bernubuat, mengajar. Mereka berpikir bahwa itu adalah berbuah. Ternyata mereka ditolak Tuhan. Karena berbuah ini cerita tentang kedekatan, cerita tentang hubungan kita, pengenalan kita, pribadi kita. Jadi bukan supaya kita ditunjukkan hebat lewat pelayanan kita tentang apa kata orang tentang kita, tapi bagaimana saudara mengenali Tuhan. Sehingga saya percaya ketika Bapak Ibu mengenali Tuhan dengan benar, perilaku, tingkah laku, perbuatan kita, perasaan kita, pandangan kita, cara ngomong kita pasti berbeda. Karena itu saya ingin ajak kita memahami dengan benar makna dan arti daripada berbuah itu. Dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 28 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kita lihat Yesus tidak lama lagi akan naik ke atas kayu salib. Dia akan dibunuh, dia akan dihina, diejek, diolok. Dan apakah dia takut? Tidak. Karena untuk itulah dia datang. Jadi kalau kita lihat dari hidup Yesus, dia perlu mengalami yang namanya kematian. Dia mengumpamakan dirinya sebagai biji gandum. Kalau biji gandum itu tidak jatuh dan mati, dia tetap satu saja. Jadi kalau prinsipnya kalau kita ingin berbuah banyak, kita memang harus mengalami yang namanya kematian. Kalau kita ingin melihat ada banyak orang dimenangkan bagi Kristus, kita harus semakin berkurang, Yesus harus semakin bertambah. Jadi dari ayat-ayat ini, kita harus mengerti bahwa berbuah itu bukan hanya sampai pada titik cerita tentang pelayanan, cerita tentang Tuhan, tapi ini cerita tentang prinsip-prinsip kerajaan surga, prinsip-prinsip kehidupan Yesus yang harus ada di dalam hidup kita. Karena ketika kita menempel dengan pokok anggur itu, ya, pokok itu adalah sumber. Kalau buahnya lain dari pokoknya, ini di mana persoalannya? Karena tidak mungkin semak duri berbuah pohon ara, atau sebaliknya pohon ara berbuah semak duri, nggak mungkin. Jadi kalau kita menempel sama Tuhan, lalu buah-buah kita adalah kedagingan, dosa, pandangan kita, pikiran kita, perasaan kita nggak benar, ya jangan-jangan kita ini ada yang salah.
hubungan kita dengan Tuhan ada yang salah. Seperti orang-orang di Matius 7 itu. Aku udah ngajar Tuhan, aku udah begini, tapi Tuhan bilang, pergi kamu, aku nggak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Jadi buahnya adalah perbuatan-perbuatan jahat. Tuhan nggak kenal mereka. Karena itu Bapak Ibu, berbuah itu kalau kita lihat adalah kita mulai masuk dalam prinsip Tuhan, mengikuti. Di mana aku ada, pelayanku ada. Dan ketika kita menghadapi satu keadaan yang sulit, Yesus berkata, ya, apakah aku akan meninggalkan, pergi dari prinsip itu? Tidak. Sama seperti waktu murid-murid lari sebagian meninggalkan Yesus karena dia mengajar tentang tubuhnya dan darahnya dalam makanan. Dia adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Dan diakui pengajaran itu keras. Banyak orang lari meninggalkan Yesus. Tapi kita lihat, Yesus tanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mau pergi juga? Petrus berkata, tidak Tuhan, karena perkataanmu adalah kehidupan. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, di mana mungkin sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang tidak enak, bahkan Yesus menghadapi di mana nyawanya terancam, nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Makanya orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Apakah kita masih bisa berpegang kepada prinsip-prinsip kerajaan surga ketika nyawa kita terancam? Ketika mungkin jabatan kita, kenyamanan kita terancam. Banyak orang tidak terus mengikut Tuhan. Banyak orang tidak berjalan di dalam prinsip kebenaran. Kebenaran yang sudah dia percaya, dia lari. Ya. Banyak orang, saudaraku, tidak setia dengan kebenaran. Nah, berbuah itu adalah kita tetap setia, berpegang teguh, hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran, walaupun kita terancam kenyamanan kita, nyawa kita. Kita harus tetap setia sampai akhir. Tapi banyak orang, karena ini sedikit, dia kehilangan kesetiaannya. Dia tidak lagi bisa tinggal di dalam komunitas. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Ya, kita mengasihi komunitas kita. Jadi berbuah-buah itu adalah di mana kita mulai belajar untuk hidup dalam prinsip kerajaan surga. Kita tetap setia, kita tidak lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak lari, saudaraku, mundur ketika berhadapan seperti Yesus. Kita lihat di sini, dia seperti biji gandum yang harus mati. Jadi kalau kita ingin berbuah-buah banyak, kita harus mulai belajar mencintai Tuhan dengan tidak mengasihi ego kita, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi nyawa kita. Kita bahkan rela kehilangan. Kita harus seperti biji gandum yang mati, jatuh dan mati. Disitulah kita baru berbuah banyak. Saya berdoa biar kiranya lewat perenungan, lewat firman Tuhan ini, kita mulai belajar memaknai makna dan arti daripada berbuah. Lihat diri kita, cek apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan buktinya apa? Kita mulai tidak egois. Kita mulai tidak mencintai diri kita sendiri. Kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengan apa? Dengan kita rela berkorban. Demi kepentingan banyak orang, kita rela, saudara-saudaraku. Demi jiwa-jiwa, kita rela. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Lawat dan jamah anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran ini. Biar firman-Mu masuk jauh ke dalam roh kami, hidup kami. Sehingga firman-Mu menjadi kehidupan dan kesembuhan. Karena kami selalu mendapatkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.